Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Selasa 27 Mei 2025, menggelar seminar Batik Ciwaringin. Para peserta seminar kajian koleksi museum tahun 2025 ini yaitu para guru SMP se-Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Abraham Muhammad secara resmi membuka seminar yang mengangkat tema Museum di Era Digital, Strategi Meningkatkan Kunjungan Partisipasi dan Kecintaan Terhadap Kebudayaan Cirebon. Pembukaan seminar dilakukan di Panggung Seni Budaya Disbudpar Kabupaten Cirebon. Sebagai upaya pelestarian dan pengembangan budaya batik khas Cirebon, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kabupaten Cirebon pemirsa menggelar seminar kajian batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin sendiri pemirsa terkenal memiliki ciri khas pembuatannya yang dari bahan alami dan juga direncanakan akan menjadi masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Suatu kebanggaan sebagai warga Cirebon pastinya pemirsa, dan ingin tahu bagaimana kegiatan seminar batik Ciwaringin ini. Kita simak informasi selengkapnya. Seminar kajian koleksi museum kali ini difokuskan tentang pesona batik Ciwaringin yang memiliki ciri khas terbuat dari bahan baku alami untuk pewarnanya. Pewarna alami lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah berbahaya. Pewarna alami yang digunakan berasal dari pohon mahoni, pohon mangga, kulit jengkol, dan kulit buah rambutan. Pewarna ini tidak hanya menjaga keaslian batik, tetapi juga memberikan sentuhan khas yang tidak bisa ditiru oleh pewarna kimia. Seminar kajian batik Ciwaringin ini menjadi langkah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon untuk melestarikan dan menginformasikan keunikan batik Ciwaringin. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Abraham Muhammad menjelaskan, masyarakat harus tahu bahwa Kabupaten Cirebon syarat dengan kekayaan budaya dan kesenian. Di antaranya, batik khas Ciwaringin yang sedang dalam tahap pengusulan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Tidak lain tidak bukan, selama ini kan banyak ketertinggalan kearifan lokal dari berbagai lini itu. Apakah keterkaitan dari produk fashion, apakah keterkaitan dari kuliner, apakah keterkaitan dari destinasi wisata. Nah, oleh sebab itu kami meracik menyuguhkan seyogyanya kearifan lokal ini bisa disosialisasikan dan bisa dikembangkan lebih bagus. Ya, contohnya itu melalui seminar batik Ciwaringin, karena batik Ciwaringin itu beda dengan yang lain. Nah, ini contohnya, mungkin ini kelihatannya biasa aja, tapi pewarnanya itu asli dari alamiah, alam, dari tumbuh-tumbuhan. Sejauh ini bagaimana dengan respon dari masyarakat ataupun yang lain tentang batik Ciwaringin? Bagus. Nanti tinggal kita tunggu aja outcome-nya bagaimana, nanti akan menuju benefit yang baik. Kedepannya apa yang akan dilakukan dari dinas? Event, nanti adanya di Pabayu. Event. Seperti apa rencananya, Pak? Ya, kita misalnya nanti kalau dapat undangan dari Pekalongan, dari Jogja, dari Bali, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita nanti menyuguhkan ini. Ini saya waktu beli itu adanya di Bekasi, tapi orang Cirebon juga, saya UMKM. Pameran festival. Jadi sejauh ini sudah banyak upaya dari dinas, Pak, untuk memperkenalkan batik Ciwaringin. Sudah, tapi kalau kita bicara objektif ya memang harganya agak lebih mahal. Tapi ya masih bisa lah. Masih antara 500, 700. Emang sebenarnya apa sih, Pak, ciri khasnya itu apa sih, Pak? Yang jepluk ini kelihatannya. Iya. Motifnya? Mbak Novi kan tambah cantik aja semakin. Saya bermimpi, ya harapan saya sih dengan kepemimpinan yang kedua kalinya Pak Bupati Isun agar lebih maju. Tidak hanya infrastruktur, tapi kearifan lokal harus dikembangkan. Itu aja. Anggaran yang tersedia bagaimana, Pak? Ada ya karena efisiensi semuanya kita memaklumi aja. Saya ikuti aja, loyal terhadap
Mr. Prabowo. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan salah satu kesenian Cirebon yang memiliki keunikan, yaitu tari sintren yang menarik perhatian para peserta seminar. Bidadari kemurungan, bidadari, namo kebayun ayona, namo kebayun ayona, kembang isi jaya indra, bidadari kemurungan, turun sintren, sintren bidadari, namo kebayun ayona, namo kebayun ayona, kembang isi jaya indra, bidadari kemurunan, turun sintren, sintren bidadari, namo kebayun ayona, namo kebayun ayona, kembang isi jaya indra, bidadari kemurunan, turun sintren, sintren bidadari, namo kebayun ayona, namo kebayun ayona, kembang isi jaya indra, bidadari kemurunan, turun sintren, sintren bidadari, namo kebayun ayona. Seminar kajian koleksi Museum Batik Ciwaringin yang digagas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Cirebon kepada publik, terutama batik Ciwaringin yang memiliki sejarah dan ciri khas yang berbeda dibandingkan batik lain yang ada di Cirebon. Terima kasih sebelumnya. Terkait batik Ciwaringin, kenapa dijadikan tema seminar tahun ini? Karena koleksi museum itu diantaranya ada batik. Di samping peninggalan-peninggalan yang lainnya itu ada batik. Nah, tahun ini kenapa kita batik Ciwaringin? Karena batik Ciwaringin ini memiliki ciri khas yang unik, yang mungkin beda dengan batik-batik pada umumnya, batik-batik konvensional. Karena batik Ciwaringin itu apa yang tadi saya sampaikan, bahwa memang materi dasarnya itu pure, murni dari alami, dari tumbuh-tumbuhan untuk zat pewarnanya. Makanya walaupun warnanya bladus atau bahasa Cirebonnya busem ya, busem, tapi memang itu karena memang pewarnaannya asli dari tumbuh-tumbuhan. Katakanlah misalkan warna merah, itu diambil dari kulit mahoni. Warna hijau mungkin dari tumbuhan yang lain. Tapi memang kualitasnya batik Ciwaringin itu sama bagusnya dengan batik-batik konvensional yang lainnya. Hanya di Indonesia tuh hanya ada di Cirebon. Karena ini adalah warisan budaya Kabupaten Cirebon, mungkin insya Allah kita akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
prosesnya nanti sebetulnya kita sudah ajukan masih dalam proses karena maestronya sudah siapkan, proses batiknya kemarin juga sudah dikaji dengan BPK 9 ya. BPK 9 sudah ke sini, bahkan ada nanti dokumen-dokumennya ada. Kita tinggal menunggu penetapan warisan budaya tak benda. Justru itu sementara kan di Cirebon itu kan baru ngetopnya itu kan Megamendung, Batuk Trusmi, makanya kita dorong sekarang ini supaya bisa sejalan dengan batik-batik yang sudah ada di Kabupaten Cirebon itu. Kita sudah ada koleksi pengrajin batiknya yang ada di Desa Ciwaringin itu sudah ada. Targetnya biar untuk disosialisasikan karena ini kan yang seminar itu kan pesertanya adalah guru-guru kesenian SMP, guru seni dan kriya, nanti bisa disosialisasikan ke anak didiknya bahwa di Cirebon itu ada warisan budaya yang lebih oke dari daerah-daerah yang lainnya itu batik Ciwaringin gitu loh. Batik Ciwaringin yang warna dasarnya itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Biar mereka juga tahu bisa dikembangkan lah untuk. Pelaksanaan seminar berlokasi di Aula Disputpar dengan narasumber yaitu budayawan yang juga pakar batik Made Casta, praktisi batik pewarna alami Fatoni, dan tim penetapan warisan budaya tak benda WBTB Provinsi Jawa Barat Laina Raffianti. Batik Ciwaringin yang dihasilkan dari bahan-bahan alami bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas yang gemar menggunakan batik. Melalui seminar dengan para budayawan dan narasumber yang berkompeten ini, diharapkan batik Ciwaringin lebih dikenal luas sebagai identitas budaya masyarakat. Sementara itu, budayawan yang juga pakar batik Made Casta menjelaskan, lahirnya batik Ciwaringin ini erat dengan lingkungan pesantren. Penggunaan bahan-bahan yang alami menjadikan batik Ciwaringin memiliki ciri khas sendiri yang unik untuk dilestarikan. Oleh komunitas pesantren, karena awalnya batik Ciwaringin ini berangkat dari tradisi pesantren. Kemudian setelah pesantren berkembang, kiainya menyerahkan pada masyarakat pekerja di sekitar pesantren di Blok Kebon Gedang. Oleh karena itu nilai-nilai batik Ciwaringin itu batik yang bernilai Islami dan kesederhanaannya, simbol-simbolnya juga dekat dengan alam, sampai objek-objeknya pun diambil dari kekayaan alam yang sekitar masyarakat. Dan yang paling mencolok lagi, ini kehebatan dari sisi teknologi warna alam yang menjadi kearifan lokal. Inilah yang menjadi keunikan dan kehebatan batik Ciwaringin yang akan bisa menembus pasar dunia. Problemnya adalah ketika masyarakat kita memang belum banyak paham tentang batik Ciwaringin, sehingga kecintaan pada batik Ciwaringin ini masih belum menjadi bagian yang keseharian mereka. Ini saya kira perlu terus melakukan sosialisasi dan mendekatkan masyarakat kita dengan batik Ciwaringin. Pemerintah harus mengupayakan, tadi terbersit bahwa ke depan seragam batik pegawai atau anak-anak sekolah mestinya bisa mengangkat keunikan batik Ciwaringin sehingga menjadi bagian yang menjadi lokal jenius yang di Kabupaten Cirebon. Ini dibuktikan dengan adanya giroh penggunaan batik Ciwaringin sampai fasilitasi pasarnya dan bahkan keberadaan kebutuhan warna alam ini mestinya bukan hanya dari Dinas Budpar yang peduli, bukan hanya Dinas Indag, tapi Dinas Lingkungan Hidup itu bisa memberikan lahan yang memadai untuk menanam beberapa misalnya spesies seperti yang untuk melahirkan warna tom ya, warna indigo tadi. Karena UGM itu pernah menyewa satu lahan untuk menanam indigo dan ini dijual kepada pembatik Ciwaringin. Nah, Pemda saya kira nggak boleh diam. Saya kira ini pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup lahan kosong itu dijadikan lahan untuk menanam indigo sebagai bagian dari pewarna yang sangat dibutuhkan oleh pembatik Ciwaringin. Saya kira butuh kerjasama semua komponen. Di samping masyarakat yang mengapresiasi, pemerintah juga mensupport, pasarnya dibantu, dan kebanggaan pemerintah daerah mestinya ketika para pejabatnya ya menggunakan batik Ciwaringin sebagai bagian dari budaya mereka. Saya kira itu mimpi saya. Kabar baiknya pemirsa, batik Ciwaringin sedang dalam tahap pengusulan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB.
Hal itu seperti yang dijelaskan oleh tim penetapan WBTB Provinsi Jawa Barat berikut ini. Saya tuh memang betul-betul impress gitu ya dengan batik Ciwaringin yang ternyata dia menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tidak ada motif yang makhluk hidup yang bernyawa ya. Sangat bakal keren banget gitu ke depannya. Yang saya lihat ini dengan adanya, yang pertama dia tidak menggunakan pewarna sintetik, dia menggunakan warna alam, artinya lebih sehat gitu untuk digunakan, lebih alamiah untuk berbaur dengan alamnya, dan pastinya orang-orang tertentu, memang orang-orang tertentu gitu ya yang akan mengkonsumsi batik ini, menggunakan batik ini, tapi ini akan mendongkrak akhirnya nanti semuanya juga jadi oh iya ya. Nah, untuk WBTB sendiri, insya Allah ini sudah masuk sekarang akan masuk ke tingkat nasional. Jadi setelah lolos di Jawa Barat, ini akan masuk ke penetapan nasional. Doakan juga ya, mohon doanya semoga batik Ciwaringin ini lolos di penetapan WBTB nasional. Persaingannya sangat ketat ya Bu ya dengan hasil yang dari sangat betul, dari 5 domain dan dari berbagai provinsi yang memasukkan datanya, pastinya ini sangat ketat. Semoga depan kita akan menunggu hasil dari tim verifikasi yang di nasional gitu. Nanti setelah itu baru sidang. Jika itu masuk, setelah ada verifikasi, ada perbaikan mungkin dari sudut pandang video lah atau foto. Nah, hal-hal yang perintilan seperti itu tapi penting. Nanti kemudian akan ada waktu untuk revisi, baru kita akan sidang. Nah, sidang itulah yang menentukan apakah akan ditetapkan, ditangguhkan, jangan sampai ya ditetapkan ya kita maunya. Semoga ada kabar baik ya Bu untuk wilayah Kabupaten pastinya, insya Allah. Seminar kajian koleksi museum yang memfokuskan tentang batik Ciwaringin ini mendapat respon yang baik dari para peserta seminar yang merupakan para guru SMP se-Kabupaten Cirebon karena dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap batik Ciwaringin sebagai salah satu warisan budaya Kabupaten Cirebon. Seminar ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidang batik yang membahas tentang sejarah, teknik, pengembangan dan upaya pelestarian batik Ciwaringin sebagai salah satu ikon budaya Kabupaten Cirebon. Motifnya ada banyak, cuman yang sudah dipatenkan baru 6. Yang saya pegangin adalah motif namanya Yusupan. Yusupan pewarnanya dari tegeran, kemudian yang hijau ini dari kulit kayu mangga, dan yang coklat dari kulit kayu mahoni. Alami semua. Fiksasinya atau penguncinya pakai kapur, kemudian pakai tawas. Jadi ini semuanya alami semua. Batik canting, batik tulis alami semua. Motif yang lainnya Pak bisa Motif yang lain ini adalah namanya, kalau tadi kan Raja Besi. Warnanya kalau biru dari indigo. Biru dari indigo, kuning dari tegeran, agak kemerah-merahan dari kulit kayu mahoni. Jadi pewarna alami semua. Kita motifnya namanya Raja Besi. Warnanya biru indigo, kuning tegeran, kemudian merah dan coklat tua dari kayu mahoni. Oke, dalam proses pembuatannya itu maksudnya lama tidak sih Pak dalam pembuatan batik Ciwaringin? Oh, lumayan lama. Untuk batiknya seminggu, kadang-kadang seminggu. Kemudian pewarnaannya kan berulang-ulang kali. Kadang-kadang bisa sampai 9 hari pewarnaannya kalau misalkan nggak panas. Karena pencelubannya kalau 3 kali, bayangkan kali 3 27 penceluban, 1 kali fiksasi, kemudian ada namanya pengkajian. Beda lagi nih Pak jenis-jenisnya Pak? Ya, beda lagi. Oke, bisa dijelaskan Pak? Nanti sebentar. Kalau ini namanya lengka-lengko. Ini dulu ya. Ini salah satu motif yang sudah dipatenkan lagi, namanya tebu sekeret. Tebu sekeret itu pewarnanya dari kulit kayu mangga yang agak kuning-kuningan,
kemudian fiksasinya tawas, kuning dimasukkan ke biru maka jadinya hijau. Dan yang warna ketiga, warna coklat adalah warna mahoni, fiksasinya kapur. Jadi semuanya kita pakai warna alam. Dan insya Allah sehat lah. Ini kan tidak terlalu cerah ya Pak ya? Memang Betul. gitu ya batik Ciwaringin? Ya memang kalau warna alam itu nggak bisa cerah. Cuman ini sudah maksimal sekali pewarnaannya. Penceluban ini taruhlah misalkan ini 8 kali penceluban. Kemudian yang ini 7 kali, yang ini 7 kali, sudah berapa puluh kali, belum ada fiksasi, belum ada pengkajian. Harga untuk penjualan yang batik standar begini kalau kita di Cirebon masih standar lah, masih 500-an. Tapi kalau sudah kita ke hotel atau ke JCC itu sudah hampir 2 kali lipat harganya. Jadi ya kalau masih ke Ciwaringin masih masuk akal lah harga. Karena setengah bulan kadang-kadang nggak jadi. Harapan dari Bapak sendiri Pak mulai ada setengah ini bagaimana nih Pak? Ya harapannya batik Ciwaringin bisa banyak dikenal oleh orang, bisa terangkat agar pertama orang peduli dengan batik Ciwaringin, yang kedua harapan kami ya bisa mengangkat pemasaran atau penjualan di batik Ciwaringin. Melalui seminar ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya batik Ciwaringin sebagai salah satu identitas budaya daerah dan kearifan lokal yang harus dijaga. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berharap pemerintah daerah dan OPD lain bisa bersama-sama melestarikan batik Ciwaringin.